Yap. Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya, tanggal berapa? 16 Februari 2024 ya. Oke, teman-teman lihat indeks harga saham gabungan ini mungkin ya udah seperti perkiraan orang lah ya, karena udah ada hasil quick count, jadi indeks itu sepertinya mendapatkan sebuah sentimen, tapi kan terlalu pagi ya, maksudnya untuk kita menilai bahwa oh ini udah selesai gitu, terus habis itu nanti akan jalannya. Kita bisa lihat hari ini masih doji ya. Kemudian yang kita lihat juga untuk saham-saham yang ada itu juga masih ya mau nembus resisten juga masih masih susah ya. Jadi apa yang kita lakukan ya pasti kita menunggu ya, menunggu momen kayak misalnya contoh kayak kemarin teman-teman mungkin sempat ngeliatin MAPI ya. MAPI kita berharap dia bisa tembus ke atas resisten, di cross di atas resisten, ternyata enggak ya, masih diturunkan lagi. Ya, kemudian ada saham-saham yang sentimennya ke arah pemenang kayak misalnya PMMP gitu ya. Itu kan terlalu early untuk kita mengatakan bahwa PMMP ada sentimen apa yang bisa mengubah fundamentalnya. Kalau cuma gara-gara sentimen kemenangan di pemilu ya terlalu pagi. Jadi itu kan pasti jadi euforia ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari saham-saham konsumsi, ya itu sentimennya kan jelas ya. Ini kan ada hubungannya dengan kelanjutannya IKN. Seandainya loh ya, ini kalau real count-nya nanti sama dengan quick count gitu ya. Tapi rata-rata sih biasanya kayak gitulah ya. Oke, nah kemudian kalau teman-teman lihat dari efek pemilu ini, itu udah kita bicarakan udah beberapa waktu yang lalu ya. Setelah pemilu itu selalu akan ada diikuti oleh pergerakan indeks gitu ya. Dia kayak misalnya contoh waktu Jokowi efek itu kan pergerakan indeksnya lumayan. Kemudian waktu SBY juga sama ya. Itu pergerakan indeksnya juga lumayan. Jadi ini pola ini apakah akan terulang di di pemerintahan yang saat ini gitu. Nah, ini yang kita tinggal menunggu aja ya. Walaupun mungkin untuk pemerintahan saat ini keadaan ekonomi globalnya itu agak-agak berat ya. Kayak teman-teman mungkin bisa lihat Inggris ya akhirnya masuk ke resesi. Ini masuk ke resesi karena ada 2 kuartal di mana pertumbuhannya negatif ya. Jepang juga masuk ke dalam resesi. Jadi pertumbuhan 2 kuartalnya negatif. Nah, nanti apakah akan diikuti oleh negara-negara lain, dan habis itu apakah karena resesi ini mereka akan segera nggak menurunkan suku bunga biar ekonominya bisa kembali bergerak. Karena kan sekarang kan suku bunganya lagi tinggi-tingginya kan. Nah, kita nggak tahu ya. Jadi apakah pengaruhnya sampai ke Indonesia apa enggak? Kalau dilihat dari ini ya keadaan real saat ini ya, kan banyak investasi yang ketunda tuh. Ya kenapa? Karena ketunda ya karena ya salah satunya adalah menunggu hasil pemilu kan. Nah, setelah hasil pemilu kan kelihatannya oke lah, itu udah mulai ada sebuah kepastian, lanjut apa enggak. Nah, itu salah satunya yang mau kita lihat itu di konstruksi tadi. Ya, di konstruksi. Nah, kalau konstruksi berlanjut ya, berlanjut IKN-nya berlanjut. Nah, ini perusahaan-perusahaan konstruksi ini masih itu enggak, masih bisa dapat proyek-proyek baru enggak ya untuk kelanjutannya si IKN-nya. Itu terutama IKN. Kemudian yang kedua itu adalah infrastruktur. Ya, ini kalau teman-teman mungkin pernah baca berita mengenai itu, Pak Basuki sampai sempat itu ya, sempat ngomong kan untuk pemerintahan selanjutnya kalau bisa ya infrastruktur tetap dilanjutin. Nggak tahu tetap lanjut apa enggak. Karena kita masih lihat masih ada potongan jalur Trans Jawa yang belum selesai kan, dari Besuki ya, Besuki menuju ke Banyuwangi itu belum kelar. Kemudian ya potongan itu yang dari Sumatera juga masih ada yang belum kelar kan. Nah, itu kira-kira dilanjutin apa enggak? Nah, kalau dilanjutin ini konstruksi-konstruksi ini dapat bagian enggak? Nah, kalau tren ini terus berlanjut berarti kita masih ada lihat efeknya ke baja ya, baja efeknya ke semen ya, efeknya ke baja, efeknya ke semen. Itu yang mau kita lihat nanti ya. Nanti kalau secara teknikal kita lihat beberapa saham konstruksi kita ya. Ini misalnya PTPP. Nah, secara teknikal kita masih menunggu di mana dia akan membentuk struktur dulu.
Ini kan baru terjadi pergerakan ya, bahwa oke, momentumnya kuat. Kenapa? Karena mereka merespon hasil pemilu yang kelihatannya akan mendukung keberlanjutan gitu kan. Ya. Nah, tapi ini kan baru berangkat nih, baru sebuah pergerakan. Nah, pergerakannya kan 90 derajat. Teman-teman tahu kan, sebuah pergerakan yang terlalu cepat, itu seringkali banyak sekali order-order yang tertinggal di situ. Nah, order-order yang tertinggal itu pasti akan ini kalau kita bilang gini deh, ya bahasa kerennya itu adalah ada ketidakseimbangan pada harga, ya, di mana banyak sekali order yang tidak keambil, ya, order terutama order-order besar lah ya, tidak terambil, kenaikannya terlalu cepat, ya sehingga mereka yang masih punya order ketinggalan itu, ya ini mungkin ini harga akan kembali lagi untuk menyeimbangkan. Jadi order-order itu diambil dulu, kemudian baru kembali naik. Itu yang kalau dilihat dari struktur harga, itu dia akan membentuk low dulu, low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Karena itulah makanya prinsip pergerakan harga itu selalu nge-swing ya, swing, ingat itu ya, dia selalu swing. Jadi enggak beng gitu. Kalau dia tegak lurus begini ya turunnya juga akan tegak lurus dengan cepat. Ya kenapa? Karena kenaikan harganya terlalu cepat. Kalau teman-teman gini deh ya, kalau teman-teman ambil contoh ya, satu contoh saja. Misalnya kita adalah pemain besar nih, pemain besar ya punya barang A, sudah dikumpulkan barangnya, kemudian ternyata ada sebuah sentimen yang menggerakkan harga. Ambil contoh misalnya, ini contoh doang ya, contoh misalnya kayak beras kan sekarang lagi susah tuh, ya. Contoh lo ya, contoh. Kemudian teman-teman tampung sebelum harganya melonjak seperti saat ini. Atau mungkin teman-teman melihat sebuah pola gitu ya. Wah, kalau lagi zaman-zamannya pemilu begini, oh ini beras itu selalu kurang saja, ya, selalu kurang aja. Jadi sehingga akan ada permainan harga di sana. Jadi karena itulah teman-teman mungkin lihat polanya, teman-teman timbun dulu. Ini contoh lo ya. Teman-teman timbun dulu. Nah, pada saat timbunan barangnya ini udah lagi banyak-banyak ya, kemudian harganya tiba-tiba melonjak. Ya, nah tapi lu belum cukup timbunannya lu. Nah, kalau gua melakukan penjualan saat ini, kok kayaknya untung gua nggak pas ya. Maksudnya nggak cukup ya, sedangkan uang cash gua tuh masih banyak nih ceritanya. Jadi apa yang dilakukan ya sudah, barang yang saat ini ada dibuang dulu aja. Jadi mereka taking profit dulu kan. Ini timbunan yang ada buang dulu biar harganya turun. Jadi banjirin dulu pasar dengan barang, kemudian harganya pasti akan turun kan. Harganya pasti turun. Kenapa? Kenapa dibuat turun? Karena gue punya cadangan cash itu masih banyak. Sedangkan rencana gue, plan gue, ini timbunan misalnya gue harusnya beli mungkin 1 juta ton ya. Nah sekarang baru dapat 100 juta ton, 100.000 ton nih. Harganya udah melonjak duluan. Ya, jadi kalau kita mau nurunin harga, tinggal banjirin aja ini 100.000 ton itu kan buang dulu ke pasar ya agar kita masih bisa beli sesuai rencana sampai 1 juta ton di harga yang tentu harga dengan harga yang sudah kita hitung ya. Nah, ini sama kayak misalnya kayak PTPP. Ini kan lonjakan harganya udah langsung berung gitu kan. Sedangkan kita tahu bahwa oh ini mungkin kita udah mulai kumpulin barang lah. Kita udah mulai bisa kumpulin barang daerah sini. Ya, nih teman-teman bisa lihat ya, dia udah mulai mengumpulkan barang. Jadi mungkin daerah sini udah ketahuan dari survei-survei ini kayaknya ini nih, ya, kayaknya ini nih. Oh, ini kayaknya mendukung pelanjutan nih. Mereka mulai kumpulin barang ya. Ini mulai teman-teman bisa lihat lah pengumpulan barangnya. Kemudian oh ternyata gue lagi ngumpulin barang, belum kelar ngumpulin barang ya quick count-nya udah keluar ya, udah kelar pemilu juga ya, jadi gue belum sempat nih melakukan pengumpulan barang secara full nih ya, harga udah keburu melonjak. Nah lonjakannya ini sampai sini ya, sampai sini. Ini kan memang tadinya ada pengumpulan barang juga dari sini kan. Lonjakan sampai situ. Nah, apa yang dilakukan? Karena gue punya barang daerah bawah, ini yang akan gue jual dulu. Untuk apa? Untuk dia turun dulu, biar gue bisa ngambil dulu. Nah, ini yang dibilang ketidakseimbangan pada harga. Karena lonjakannya terlalu cepat. Ordernya jadi banyak sekali yang nggak keambil. Jadi mereka akan turunkan dulu. Jadi dibanjirin dulu dengan barang, taking profit dulu.
ya biar nanti turun ke bawah, mereka baru melakukan pengumpulan barang kembali, ya baru naik. Itu prinsip pergerakan harga. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Nah, logiknya, jadi mindsetnya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kan sering kan ngomong kan, lu kalau karena lu ngumpulin barang di bawah sini karena lu kenal sama bandar, ya kalau lu udah dapat informasi A1 enggak sih. Ya kalau kayak gitu terus ya gampang gitu. Ngapain kita belajar technical lagi kan? Ya tinggal tunggu aja informasi-informasi. Nah, bisa nggak teman-teman bergabung dengan kelompok itu? Ya masalahnya kan tidak cukup sulit lah ya untuk bergabung ke sana buat kita-kita yang retail. Jadi apa yang kita lakukan ya logik aja, logik bagaimana pengumpulan barang itu terjadi, bagaimana pergerakan harga itu terjadi. Nah, logik ini teman-teman pakai ya untuk mencari setup gitu. Ya, ini mindsetnya. Jadi jangan berbicara mengenai dikit-dikit bandar, dikit-dikit karena orang itu kan mereka punya informasi A1. Jadi nggak mungkin kita bisa ikut pergerakan harganya. Kalau memang mindset teman-teman seperti itu, makanya saran saya adalah lu jangan trading deh. Ya karena percuma, karena lu teman-teman nggak bakalan bisa bergabung di kelompok itu. Gitu. Jadi kalau lu nggak bisa bergabung di kelompok itu, ya otomatis pasti lu akan jadi bagian yang kalah terus. Yang ngapain lu ikutan? Gitu. Ngapain lu ada di bisnis ini? Itu yang jadi seringkali mindset ini yang apa ya? Dia sudah tahu mindsetnya seperti itu bahwa lu nggak mungkin menang lah di pasar saham, lu nggak mungkin menang lah di trading gitu ya. Tetapi ngotot tetap aja buy kemudian kalah kemudian ngehold ya dan akhirnya nggak keluar tapi mindsetnya begitu terus ya buat apa gitu loh sama kayak teman-teman lu udah tahu nih judi kasino ya lu nggak bakalan menang tetapi lu pergi aja datang aja ke situ tetap dipasang tetap ditukar uang cash ke koin-koin terus habis itu lu pasang situ itu kan coba logikanya kayak gimana ya. Kalau lu mau have fun, ya have fun nggak apa-apa. Kalau cuma buat have fun doang gitu ya. Tetapi kalau lu mau serius di sini, ya nggak bisa kayak gitu. Ya, lu datang ke sini untuk minimal mendapatkan kenaikan pada modal lu. Kita kan butuh namanya apresiasi atau kenaikan pada modal kita kan. Kita mau gitu loh. Ya mungkin nggak gede-gede lah. Setahun misalnya 20%, 25%. Atau ya minimal lebih tinggi daripada deposito. Kita udah cukup kan buat aset kita gitu misalnya ya. Tapi kalau mindset lu cuman datang, nggak mungkin lah menang, nggak mungkin lah menang. Tetap pasang juga gitu ya. Nah, itu yang makanya yang saran saya kepada teman-teman yang mindsetnya seperti itu jangan di sini. Sayang uangnya, beneran sayang banget uangnya. Gitu ya. Nah, apakah kita dengan mindset yang benar apakah selalu menang? Enggak. Ya, saya mau katakan tidak. Tetapi kita tahu bahwa rumusnya untuk lu profit kan sebenarnya simple banget kan. Kita tahu bahwa ada 5 hal yang pasti terjadi. Ini gue udah ulang-ulang terus nih ya. Ada 5 hal yang pasti terjadi dalam trading kan. Ada namanya big loss, ada namanya small loss, ada namanya BEP, ada namanya small win, ada namanya big win. Lu untuk bisa profit konsisten, lu cuma tinggal buang satu. Satu yang namanya big loss. Jangan sampai ada big loss atau loss yang gede-gede itu mampir ke lu. Nah, gimana caranya? Nah, disinilah butuh yang namanya setup. Ya, butuh namanya setup. Jadi lu datang lihat chart, lu tahu gitu loh, nih apa yang gue lakukan, apa yang sedang gue baca di sini. Jadi bukan berarti lu lihat chart terus habis itu udah saya nak jidat lu beli aja gitu kan. Kayaknya katanya yang di sana bilang ini bagus. Ya, jadi habis itu udah dibeli aja, udah tinggal beli aja lah. Terus habis itu dia turun terus. Nah, habis itu nggak ngerti apa yang harus lu lakukan gitu. Ya, bagaimana lu mau nyusun plan kan kalau lu nggak punya setup, nggak ngerti bagaimana membaca chart. Ya, nah jadi nggak mungkin kalau lu nggak ngerti technical, nggak ngerti fundamental, nggak ngerti logik di balik pergerakan harga, nggak ngerti mengenai pasar ini, bagaimana lu mau menghindari big loss? Ya sebenarnya simple sih, simple banget. Itu semuanya belum berkaitan dengan teknik. Kita bilang dari mindset dulu ya, mindset. Ini trading kan begitu ya. Saya ngulang-ngulangin sampai saya udah nggak tahu teman-teman bosen nggak saya ngomong seperti itu terus ya. Mindsetnya, pokoknya letakkan mindset lu benar dulu bahwa ini kalau ini trading, ini adalah bisnis. Kalau ini adalah bisnis, maka lu pakai logik yang bisnis itu
ke dalam tradingnya lu. Ya, bisnis apa? Apakah semua bisnis itu pasti untung? Tidak. Ada namanya kemungkinan-kemungkinan besar rugi. Ya, ada peluang-peluang di mana bisnis plan di awal itu tidak sesuai dengan rencana lu pada saat dijalankan. Ya, nah sehingga pada saat dijalankan lu mesti bikin namanya improvisasi. Ya, lu mesti bikin improvisasi. Kenapa? Karena kalau apalagi kita belum pernah berbisnis di tempat itu, belum pernah mengenal bisnis itu, cuman baru baca-baca buku, baca-baca teori gitu ya, belum kenal lingkungannya dan lain sebagainya kan. Lu butuh waktu untuk mengenal itu gitu. Nah, waktu buat mengenal itu jangan sampai akhirnya memakan modal lu, dan jangan sampai terlalu lama juga lu terus mengenal waktu sampai bangkotan ya, nggak kenal-kenal juga bisnis ini seperti apa. Ya akhirnya percuma buang-buang waktu juga ya. Nah, kalau lu berbisnis, tentu yang kita mau hindari pertama adalah kalau seandainya nih gue jalanin ini nggak berhasil itu apa? Ya nggak berhasil itu ciri-cirinya bagaimana? Sehingga sebelum uang gue habis, gue keluar dulu dari bisnis itu. Betul nggak? Ya, sehingga gue bisa pindah ke bisnis yang lain yang mungkin lebih cocok dengan gue. Ya ini makanya saya prinsipnya rumus profit konsisten kurang lebih gitu. Lu cuma tinggal menghindari yang namanya big loss. Ya, nah itu ya balik lagi. Kalau lu lihat urutannya bagaimana cara menghindari big loss, seenggaknya lu punya dasar gitu. Lu seenggaknya lu tahu gitu. Ini ngapain dia? Ya, apa yang membuat harga itu bergerak? Nah, itu yang perlu teman-teman tahu apa sih yang membuat harga itu bergerak ya. Nah, makanya lu butuh setup. Lu butuh ya seenggaknya bisa baca sedikit lah apa sih technical itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian ada yang masih tanya, "Tuh Telegram grup itu buat apa ya?" Itu cuma satu arah ya. Itu adalah tempat di mana saya mencoba untuk menaruh sentimen-sentimen. Salah satu yang membuat pergerakan harga itu adalah sentimennya. Itu bensinnya kan. Ya itu bensinnya ya, misalnya teknikalnya semua udah siap loh. Tapi kok nggak bergerak-gerak? Ya ini bensinnya itu belum diguyur. Sentimennya, nah itu saya taruh di situ. Ya tujuan saya adalah saya ngumpulin semua sentimen-sentimen itu. Nah nanti kita lihat lagi. Ya lihat ulang ini kira-kira sentimen ini, berita ini itu kaitannya sama kemana ya? Sudah terjadi apa belum? Apa ini dia udah price in, sudah price in atau dia mungkin masih akan lama terjadinya. Nah, ini yang kita butuh. Ya, kita butuh. Jadi bukan ya saya tahu lah teman-teman pasti kalau ada Telegram ya harusnya di dalam situ ada namanya trading plan, ada namanya rekomendasi. Nah, itu yang dicari-cari, saya enggak. Ya, nah kalau teman-teman disuapin terus, ya otomatis eh, tidak akan pernah itu ya, tidak akan pernah bisa mandiri gitu loh ya. Kayak yang saya bilang kan kalau misalnya kita bubar ya teman-teman akan mencari lagi tempat lain ya, nanti mencari lagi tempat lain. Nah, kalau semuanya bubar ya apa ya kayak teman-teman apa ya nasibnya itu ditaruh di tempat orang gitu. Nanti kalau kita udah keluar teman-teman masih belum keluar kan kelabakan ya, apa yang harus gue lakukan ya. Ya nanti tanya lagi ya kenapa orang-orang bisa jadi beggar kita enggak ya, kenapa orang-orang bisa cuan sampai itu ya, sampai puluhan sampai ratusan persen. Kok kayaknya gua nggak dapat dapat itu ya, selalu kenanya stop loss, kenanya minus ya, habis itu gua hold ya, hold sampai gua nggak tahan gua keluar dia naik dan lain sebagainya kayak gitu. Ya jadi ini tolong benar-benar diperhatikan lah. Jadi kita nggak menyumbang uang kita sia-sia, sayang gitu loh. Uang itu masalahnya kita kumpulin susah-susah, tapi cuman apa ya, cuma dikasih-kasih begitu saja. Makanya mendingan teman-teman pakai itu buat pergi jalan-jalan lah, makan sama keluarga lah, jauh lebih inilah. Jauh lebih menghasilkan sesuatu gitu kan daripada cuma di sini doang. Nanti ujung-ujungnya yaitu bolak-balik ya saham tuh nggak ada gunanya dan sebagainya. Oke, ya saya nggak akan bahas terlalu banyak di situ. Nah, teman-teman lihat si Adi juga sama kurang lebih. Ya, pergerakannya ini kan kemarin kan bergerak kenceng ya. Ini mungkin nanti akan lebih cepat kali ya. Seandainya ya, ini tinggal kita tunggu sentimennya aja. Pembangunan apa proyek-proyek yang sudah ada di IKN kan sudah berjalan, ya kan?
Nah, ini tinggal proyek baru ini nongol nggak, ada nggak ya. Nah, yang kita lihat itu di IKN itu, karena ini kita bicara konstruksi dulu ya. Kalau kita bicara konstruksi, semua perhatian kita ada di IKN. Karena itu adalah proyek di mana sekitar ada 450-an T ya, triliun di daerah situ. Sekarang kan baru digelontorin sekitar 40 triliun lebih ya. Nah, yang kita mau lihat tuh yang kedua, ini yang pemerintah punya. Yang kedua yang kita mau lihat adalah proyek-proyek swasta. Ya, proyek swasta. Jadi contoh misalnya kayak apa namanya Pakuwon, kemudian Agung Sedayu ya, Pani ya, grup-grupnya mereka lah, Hardware, terus apa ada hotel-hotel di situ. Nah, proyek swasta justru yang gede. Ya, proyek swastanya justru yang gede. Nah, kalau proyek swastanya yang gede, ya otomatis berarti teman-teman harus bisa lihat juga selain apa namanya emiten-emiten yang berhubungan dengan BUMN, ya berarti kita mesti lihat juga adalah konstruksi-konstruksi yang di swasta. Nah, konstruksi swasta yang kita mungkin masih kita lihat itu adalah yang ACST. Kalau Meta kan udah nggak mungkin lagi ya, karena bentar lagi sudah mau private placement. Jadi yang kita masih lihat itu adalah ACST. ACST ya, ini masih kita lihat. Jadi kita lihat memang dia cenderung bertahan ya, masih cenderung cukup bertahan di situ. Ya, ini tipe-tipe konstruksi kurang lebih sama. Ya, kalau teman-teman lihat teknikalnya kurang lebih sama. Ini tinggal nge-break ya. Itu yang si PTPP kan udah break, cuma tinggal tunggu dia swing aja. Kemudian Adi juga sama ya, mau break tapi nggak bisa. Tapi kalau teman-teman lihat dari technical dari ACST, ini kan sebenarnya udah tinggal tunggu break aja. Kalau dia break bisa kembali ke atas ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita lihat. Siapa tahu di atas itu udah mulai nanti ada base ya, atau mungkin dia ada swing ya setelah break, kemudian retest kembali ya, kemudian swing kembali ke atas. Nah, ini yang mau kita lihat di konstruksi-konstruksi ini ya. Kenapa ACST? Salah satunya adalah bagian fundamentalnya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat ACST ini sekarang punya siapa? Itu kan punya Astra ya, atau ini kan anaknya si UNTR ya, United Tractor. Kemudian berarti cucunya si Astra International. Yang kita harapkan adalah dari dua ini, dari ini induk-induknya, seenggaknya ACC itu bisa dapat proyek lah. Ya, dapat proyek dari UNTR itu berarti proyek tambang, dari Astra itu berarti proyek tol, ya. Nah, ditambah lagi adalah proyek-proyek yang mereka cari sendiri. Ya, terutama yang berkaitan kalau tidak salah dia lebih ke arah pembangunan pondasi ya untuk ACST ya kan. Nah, itu yang teman-teman mesti perhatikan ya. Jadi bagian perubahan pada fundamentalnya, laporan keuangannya. Nah, yang nanti kita tinggal ikutin adalah EPS-nya. Karena sekarang masih jelas rugi ya. Masih jelas rugi. Nah, tetapi kerugiannya sudah jauh sekali berkurang dibandingkan dengan waktu awal-awal UNTR melakukan akuisisi terhadap ACST, ya kan? Jadi yang ACST itu lebih ke arah saham turnaround ya. Kalau saham turnaround ya tentu kita mesti cek, mesti kita ikutin laporan keuangannya. Ya, salah satunya adalah EPS-nya. Ya, tentu kita nggak bisa tunggu ya sampai tahunan kan. Jadi pasti kita akan lihat per 3 bulan. Oh, ini gimana nih EPS-nya. Nah, sembari menunggu hasil angkanya, kita juga lihat sentimennya. Gitu. Ya, ini konstruksi-konstruksi. Jadi itu semua masih menunggu. Kemudian kalau teman-teman lihat dari ini, ya indeks harga saham gabungannya, ini lebih ke arah lebih siap untuk turunnya dibandingkan untuk naiknya. Ya, kemarin kita masih berharap adalah dia naik cuma sampai ke 7.250 kan, ternyata ini gap sampai ke 7.300. Ini gap sampai ke situ. Jadi saking euforianya. Ya kan, karena itulah makanya menyisakan ada sedikit gap di situ kan. Jadi kalau misalnya nanti dia turun, ya dia turun untuk nutupin itu wajar. Ya, itu wajar. Nah, penurunan ini makanya teman-teman tinggal siapkan. Ya, siapkan emiten-emiten yang mau kita kejar. Itu konstruksi ya. Kita ngomongin konstruksi. Yang kedua adalah program makan siang gratisnya. Oke? Program makan siang gratisnya itu pasti akan melibatkan emiten-emiten berbasis susu dulu nih, ya berbasis susu. Kalau yang lain kita belum tahu nih, masalahnya yang
makan siangnya bakalan dikasihnya seperti apa ya. Tapi yang pasti ada susunya. Nah, kalau ada susu, basis susu itu di emiten di Indonesia itu berapa? Berapa biji kan? Ada namanya Cimori. Ya, Cimori dengan yogurtnya ya. Kemudian yang kedua, yang benar-benar susu itu adalah Ultra Jaya. ULTJ ya, Ultra Jaya. Kemudian Ultra Jaya juga punya Diamond ya, yang Diamondnya ya ada juga. Kemudian kayak kalau tidak salah Mayora juga punya susu. Mayora itu punya biskuat ya, nggak tahu nanti ditambahin nggak ke situ. Mayora punya biskuat, kemudian susunya Mayora namanya apa ya? Ya pokoknya yang semacam biskuat itu ya. Susunya Mayora saya lupa namanya apa. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, Mayora, ULTJ, Cimori ya. Nah, mana yang teman-teman pilih gitu. Sebenarnya ada lagi yang lain, tinggal teman-teman cek aja ya fundamentalnya seperti apa. Nah, kalau ULTJ ini kita kenal dengan leletnya ya, ULTJ. Ya, ULTJ. Walaupun ini programnya sebenarnya masih lama loh ya. Kenapa? Karena penggantian kepemimpinan itu nanti baru tanggal 20 Oktober. Ya, 20 Oktober. Nah, kemudian dari 20 Oktober nanti pemerintahan yang baru itu masih akan menggunakan APBN yang pemerintahan yang lama. Baru nanti di 20 ini 24 ya, 2025 itu baru akan ada APBN untuk pemerintahan yang saat ini 2026 ya, atau mungkin nanti di 2025 itu ada namanya APBNP ya, anggaran belanja negara perubahan ya. Nah, mungkin dari situ baru akan dimasukin budgetnya, atau saya nggak tahu juga ya, apakah mereka pada saat penyusunan APBN yang di 2025 itu sudah mulai diajak bicara nih pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih ini, sehingga program-programnya bisa dimasukin. Ya kita nggak tahu, Tetapi ini makan siang gratis itu sudah menjadi programnya mereka. Karena itulah makanya saham-saham ini teman-teman bisa perhatikan. Nanti kalau seandainya ada setup untuk masuk, ya mungkin udah bisa mulai cicil pelan-pelan. Oke, karena apa? Programnya ingat baru akan dilaksanakan di 2025. Itu harusnya ya. Nah, itu pun 2025 belum tentu akan langsung dilaksanakan. Kenapa belum akan dilaksanakan? Karena dia butuh ngomongnya apa ya? Petunjuk pelaksanaan. Ya karena birokrasinya kan seribet itu ya. Saya nggak tahu apakah cepat sekali ya. Tetapi birokrasinya jelas akan ribet. Ada petunjuk pelaksanaannya lah. Kemudian nanti makan siangnya harus isinya apa, susunya harus ngapain ya, dan lain sebagainya kan. Itu kan mesti diterjemahkan ke dalam kebijaksanaan, nanti habis itu baru pelaksanaannya seperti apa ya. Teman-teman tahu lah ya birokrasinya seperti apa. Saya nggak ngerti istilah-istilahnya mereka ya, tapi yang pasti adalah itu adalah sebuah program untuk pemerintahan yang baru, makan siang gratis. Nah, plus susu. Oke, plus susu. Nah, karena itulah makanya kita mulai memperhatikan. Jangan sampai nanti udah pelaksanaan, baru lo perhatikan. Itu biasanya udah agak telat ya, atau mungkin dia udah mulai kemana gitu ya. Nah, itu prinsip lagi. Ya, itu prinsip lagi. Kalau lo mau trading, tentu lakukan sebelumnya. Jangan tunggu, oh udah bener nih. Oh iya bener, ULTJ akhirnya naik ya. Mungkin dia udah naik 10, 20, 30% baru mulai kutak-katik itu ya. Nah, ini enggak ya, kita selalu akan melakukannya sebelumnya. Karena kita udah tahu programnya udah akan dilaksanakan ya, dan pasti akan dilaksanakan. Karena itulah kita mulai memperhatikan, siapa tahu udah mulai bisa ada cicilan di daerah situ. Contoh misalnya kayak ULTJ. Ini kalau saya pakai yang weekly ya. Ini contoh ya. Teman bisa lihat ya. Pergerakannya ya, ini kan sebenarnya udah ada pergerakan sebelumnya. Jadi di bulan April sampai ke atas nih, sampai ke Juli. Itu sudah ada pergerakan. Kemudian mereka udah mulai ngebest ya, Artinya sebenarnya secara trend untuk weekly-nya dia sudah dalam keadaan uptrend. Ya sudah, ya seenggaknya kita bilang udah bos lah. Nih, ya sudah break struktur lagi di atas. Jadi ini sebenarnya pullback-nya. Kenapa? Karena
dia nunggu momentum ya, ini nanti ada perubahan apa lagi yang bisa terjadi. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat kan dia udah mulai ngebest. Nah, ngebest itu artinya apa? Kesempatan kita untuk bisa ngelihat ada setup nggak yang bisa kita lakukan sebagai cicilan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau dia udah best, yang kita harapkan apa? Breakout. Ya, ternyata nggak bisa, dia masih cuma doji doang. Jadi baru coba-coba. Ya, mungkin di retail di situ udah mulai, oh masuk masuk ini kan ada makan siang gratis. Pasti mereka akan berpikir begitu. Nah, market maker pasti udah mikir juga kan, oh lu orang pasti udah mulai mau ikutan. Padahal ini sebenarnya programnya masih lama. Nah, kalau programnya masih lama, apa yang dilakukan? Oh, ya, kita mainkan. Ya udah pasti akan terjadi seperti itu. Mainkan psikologi retail. Apa yang dipikir retail, kita lakukan sebaliknya. Gitu ya, nah, kita buang barang. Nah, apa yang lu lakukan? Kalau gue punya barang, gue pasti mau cari di daerah-daerah murah, daerah-daerah diskon. Berarti ya ada dekat-dekat 1.500 lah gue carinya. Betul nggak? Ya, atau gue bikin spring dari situ. Lebih rendah daripada 1.500. Bisa nggak? Ya bisa. Kamu bisa lihat ya, volume yang gedenya itu ada di daerah bawah tuh. Ya, ini daerah sini, itu terjadi pengumpulan barang juga di situ. Jadi kalau gua spring, berarti bisa jadi 1.450 itu bisa jadi sasaran gua. 1.450, 1.500 sampai 1.450. Daerah bawah situ. Saya ganti aja ya. Nih, ya daerah bawah situ akan jadi sasaran kita. Jadi daripada gua ambil di atas, lebih baik ya gua cari daerah bawah. Daerah diskon. Karena ini udah best kan. Kelihatan banget ngebestnya. Kemudian ya apa pikiran para retail udah pasti mereka akan borong duluan. Nah, tetapi yang big money tahu lu akan borong. Nah, gue buang barang dulu lah. Gue ambil di bawah. Bahkan sampai membuat psikologi retail berpikir, gila ya. Padahal ini harusnya di depan mata kok dia akan bikin makan siang gratis gitu kan. Plus susu. Ini harusnya udah jadi sesuatu yang bagus. Ya, nah, kalau teman-teman mengerti pergerakan harga, mengerti bagaimana lingkungan trading ini bermain, apa yang lo pikirin, apa yang dipikirkan oleh retail-retail itu pasti akan menjadi kebalikan daripada big money, ya, daripada smart money. Karena itulah makanya kita nggak ikutan. Kita akan tunggu di daerah bawah. Bagaimana kalau nggak nongol di daerah situ? Ya, berarti kan tidak ada spring ya kan? Tidak ada spring. Nah, kalau dia tidak ada spring, kita tinggal tunggu LPS-nya. Kita tinggal tunggu LPS-nya. Simpel banget kan ya, maksudnya setupnya gitu. Kalau dia ada spring, kita mau tunggu ini spring benar-benar spring nggak, habis itu dia naik dengan cepat nggak. Berarti daerah LPS yang kita tunggu. Karena dia udah ngebest. Ya, dan kita tahu bahwa dia udah melakukan pengumpulan barang daerah situ. Nih, teman bisa lihat ya. Volumenya kan, ya di mana di situ bullish activity-nya kelihatan sekali. Nih, ya dia naik, volumenya juga ikutan naik kok. Ya kan? Volumenya ikutan naik, ya naik, volumenya ikutan naik. Kan berbeda ya kalau misalnya dia nggak bullish, harusnya nggak ada volume dari situ. Ya, cuman ya karakter dari ULTJ ini lumayan lelet, ya lumayan lelet. Cuman kan kita nggak tahu ya nanti kalau misalnya udah benar masuk ya selelet apa gitu nggak tahu. Ya, tetapi ini yang mau kita lihat ini ULTJ. Kemudian satunya lagi adalah Cimori. Ya, Cimori ini menurut saya cukup oke. Ya dari sisi fundamental kita udah nggak meragukan dia lah ya. Kenapa? Karena kita udah ngikutin dia sejak waktu di IPO. Ya masih ingat kan? Ya Cimori. Kita udah ikut dia sejak dia IPO. Jadi apa yang kita lihat di sini, teman bisa lihat di daerah situ ada resisten. Ya, kurang lebih sama seperti yang terjadi pada ULTJ tadi, ya Ultra Jaya. Ya teman kalau misalnya lihat itu, nih apa yang kita lihat di sini, ini sudah lebih gampang lagi di mandi pasti. Oh enggak. Ya, lebih gampang lihat di weekly. Nah, ini sudah ngebest lagi. Ini dia udah ngebest. Ya, udah ngebest kan di daerah situ kan. Nah, karena dia udah ngebest, ini kan dalam posisi uptrend. Ya, pergerakannya uptrend sebenarnya. Ya, walaupun ini mungkin dia ada double top di daerah situ. Nih ya. Nah, ini dalam posisi sebenarnya udah uptrend. Jadi pergerakannya bawah, kemudian terus naik ya. Nah, sekarang dia sedang menunggu. Jadi ini posisinya gue mau reakumulasi atau enggak. Nah, apakah
program makan siang gratis itu bisa memasukkan Cimory nggak di situ? Karena kita tahu ini adalah susu yogurt premium. Masuk nggak ya harganya ke situ? Masuk nggak harganya ke makan siang gratis ini? Atau jangan-jangan kan teman-teman tahu juga ya, kalau nggak salah Prabowo juga punya pabrik susu. Bukan pabrik susu ya, peternakan ya, kalau nggak salah ya. Teman-teman cek deh. Ya, nah itu afiliasinya kemana? Ya, ini baru ini ya, kalau tidak salah ya. Ini dalam tanda petik loh ya. Nanti itu ya. Nah, kalau saya tidak salah itu ada di situ, ada di area-area inilah ya. Nah, karena itulah makanya kenapa ada program gratis. Nggak tahu Prabowo atau adiknya yang Hasim itu yang mungkin punya atau afiliasi ke susu itu. Nah, teman-teman cek itu pabrik itu punya siapa? Afiliasinya ke perusahaan mana? Perusahaan itu ada nggak di bursa? Itu akan jauh lebih enak. Ya, itu jauh lebih enak. Nah, tetapi saya yakin banget tidak mungkin melibatkan satu perusahaan. Karena ini seluruh Indonesia, ya. Karena ini seluruh Indonesia. Jadi mereka pasti akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang sudah punya apa itu namanya? Punya jaringan distribusi yang ada di seluruh Indonesia. Ya, ini kalau kita ngomongin soal makan siang gratis tuh, ya. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi kalau misalnya dia bisa ada di area-area diskon, saya lebih baik kita ambil daerah diskon kayak ULTJ. Secara fundamental kan ini semua ini dua perusahaan ini kan udah cukup bagus kan. Ya, nah kita mau lihat di daerah 1500 1450 itu daerah ULTJ. Nah, ini sama juga ya punyanya si Cimory ya kita mau lihat di daerah sekitar 3500-an. Tapi dengan catatan, ingat ini susu premium. Ya, nggak tahu akan diikutkan atau tidak. Ya kan? Ya, tetapi mungkin sentimennya masuk lah ke daerah situ. Oke. Nah, satunya lagi adalah Mayora. Mayora punya teman-teman cek ya, susunya namanya apa gitu. Ya, tapi yang pasti dia punya satu biskuit namanya biskuat. Ya, biskuat. Ini pasti akan dicari lah. Ya, pasti akan dicari lah yang apa notabene dengan makanan-makanan sehat karena itu buat mencegah stunting kan. Kemudian ada program buat ibu-ibu hamil juga buat apa menjaga makannya segala macam. Itu teman ikutin aja deh. Karena pasti udah mulai ada presentasi-presentasi mengenai gimana ya cara makan siang gratisnya, pelaksanaannya gimana. Itu kita mau ikutin ya. Kita mau ikutin karena itu pasti sebuah trend. Sama kayak waktu Presiden Jokowi mencanangkan infrastruktur, ya kan? Infrastruktur. Oke, nah itu salah satunya. Kemudian teman-teman cek yang lain juga ya. Siapa tahu di daerah, pokoknya itu semua teman-teman cek deh. Karena apa? Pasti larinya ke situ programnya. Waktu Jokowi ya itu infrastruktur, ya kan spesifik banget kan infrastruktur ya. Makanya teman-teman bisa cek kita bisa lihat BUMN bagaimana kayak USKT cuan berapa banyak kan. Nah, kalau apa yang Prabowo itu makan siang gratis itu programnya udah clear banget makan siang gratis kan. Nah, karena makan siang gratis ini kita udah tahu apa yang harus kita cari. Nah, ini yang butuh research. Di mana nih emiten-emiten yang perlu kita masuki di awal? Greenfield itu punya Jafta ya. Nah, teman-teman, tapi ini Greenfield ini juga sama premium. Ya, sama juga premium. Jadi, teman-teman otomatis ya semua itu di research ya. Kalau yang saya lihat itu baru 3 ini. Ya, saya nggak tahu Greenfield ini Jafta itu bisa seberapa besar ya. Yang pasti itu kayak Cimory itu premium. Oh, Jafta punya Greenfield ya. Nah, itu juga premium kan susunya kan. Nah, apakah diikutkan? Karena apa? Karena saya yakin banget nggak bakalan cukup satu perusahaan. Dia pasti akan nyebar. Ya, coba kita lihat sebentar ya. Ini JPFA ya. Karena JPFA itu cukup murah. Ini udah daerah-daerah support lagi gitu. Ini udah cukup murah gitu. Ini yang perlu kita perlu riset lebih jauh. Greenfield ini kan anak perusahaannya ya, anak perusahaannya. Nah, kapasitasnya berapa gede? Ya, kalau Cimory itu kita udah tahu kapasitasnya, karena kan dia baru ini kan, ada pabrik baru. Kalau WLTJ jelas ini udah pemain lama kalau di susu kan. Ya, jadi ini pasti ada namanya leading lah, market leadingnya pasti dia lah ya. WLTJ, Diamond ya, Diamond, Campina, ya itu kan satu grup tuh. WLTJ, DM
DMND ya, itu tapi mungkin lebih ke arah ini ya, lebih ke arah es krim ya. Ya. Kemudian ada satunya lagi adalah CEM. Tapi biasanya kalau satu grup itu mereka itu kok apa namanya, ada ya, kalau lu nggak makan di sini makan di situ gitu lah ya. Cuman kalau yang ini kelihatan nggak terlalu liquid. Nah, ada satu lagi adalah CEM. Nah, kalau CEM ini itu sering dipakai buat mainan ya, agak-agak inilah ya. Nah, ya tapi ya makanya itu coba dicek dulu, Pak. Memang memang mereka mereka untuk ini, untuk yang apa, yang mencegah stunting ya, apa yang menengah ke bawah lah ya. Nah, cuman ya kita nggak tahu ya, apakah cukup atau jangan-jangan nanti mungkin dia bikin program khusus dengan Cimory atau Greenfield untuk susu yang berbeda ya, kita nggak tahu kan ya. Yang pasti ya betul ya. Nah, jaringan distribusi itu yang paling diperlukan. Sekarang yang memang kita lihat itu leadingnya itu pasti ULTJ ya, Ultra Jaya. Berarti yang satunya Ultra Jaya lah, udah pasti. Dan satunya lagi adalah Mayora. Ya, Mayora jarang distribusinya kan pasti udah cukup banget kan. Nah, cuma susunya Mayora ini ya nggak tahu nanti masuk nggak si Energen. Indomilk itu kan tidak ada emitennya, Pak, masalahnya. Ya, nggak tahu ya ini masuk nggak ke Indofood atau ke ICBP atau enggak ya. Tapi kayaknya sih dia punya sendiri deh. Ya, nah ini adalah emiten yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa bulan ke depan. Ya, kalau misalnya ada kesempatan, ada dapat ini, kita dapat setup yang kayaknya cukup murah gitu ya. Nah, itu teman udah bisa langsung mulai cicilan. Oke, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu jawaban buat teman-teman yang kok nggak bisa dapat yang namanya beggar-beggaran ya. Jelas ini udah masuk ke dalam apa, program pemerintah kan. Jadi sentimennya udah pasti akan kenceng nih. Ya, sentimennya akan kenceng kalau dia terpilih loh ya. Kalau kita dapat pas gitu. Nah, kalau misalnya sentimennya udah dapat, nah itu beggar-beggarnya udah pasti di tangan. Cuman jangan lupa untuk mencapai hasil itu dia butuh waktu ya, dia butuh waktu. Jadi jangan lupa, jangan mau masuk kemudian besok 100% nggak mungkin. Itu nggak mungkin punya. Oh ya, satu lagi adalah roti, betul. Ya, adalah roti. Ini roti. Cuman roti ini daya sebarnya itu yang nggak gede. Daya sebarnya ya. Dia kan kalau nggak salah pusatnya di daerah Sulawesi ya. Ya, pusatnya kalau nggak salah daerah Sulawesi. Nah, tapi ini makanya yang teman-teman perlu perhatikan. Yang saya perhatikan pertama itu pasti ULTJ. Ya, ULTJ. Walaupun dia agak lelet, tapi nggak tahu sentimen ini bisa menggerakkan dia kenceng nggak ya. ULTJ itu leadingnya pasti. Kemudian Mayora. Mayora itu mungkin kalau dari sisi jaringan distribusi mereka berdua siap ya. Kemudian roti ya, roti. Ini roti ya. Jadi dari sisi ini ya, mungkin daerah Sulawesi ya, kalau kalau saya nggak salah ingat loh ya, kalau dia di daerah Sulawesi ya mungkin mungkin kita bisa dapat sesuatu di daerah sana ya, mungkin dia bisa ikut di situ ya. Roti repo ini kayaknya enggak sih, dari sisi volumenya enggak. Kemudian oh ya, ini kalau kita lihat dari volumenya ini kelihatannya udah mulai bottom ya, ya udah mulai klimaks tuh di daerah sini nih. Teman-teman bisa lihat ya, ini daerah klimaksnya nih ya. Ini kan di atas tuh yang volume gede banget itu. Nah, setelahnya udah sekian lama ini volumenya. Ya, jadi ini akan jadi klimaksnya nih. Ya, kalau kita lihat ya ini udah mulai di dasar nih. Berarti di sekitar 1100 kalau untuk roti. Oke. Jadi ini perhatikan dulu ya urutannya ya. ULTJ itu akan jadi leadingnya. Kemudian Mayora ya, Mayora. Ini kita lihat dari jalan distribusi yang ada ya. ULTJ, Mayora, kemudian Cimory ya. Kalau ini baru nih. Saya malah nggak ngecek JPFA untuk Greenfield-nya. Ya, kemudian teman-teman juga bisa perhatikan CEM sama si Diamond-nya. Ya, CEM sama Diamond ini aksesnya doang ya. Kalau program ini masuk ke situ sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya enggak. Cuman aksesnya doang karena satu grup kan. Jadi mungkin dia akan dijalanin bareng-bareng. Oke. Kemudian ya tinggal lihat nih, kayak misalnya teman-teman lihat kayak Indomilk ya, roti ya, terus habis itu kayak saset sih nggak mungkin nih. Ya kayak saset-sasetan itu kayaknya nggak masuk ke dalam programnya sih ya.
Ini yang teman-teman lihat kayak Nestle ya. Nestle itu ya pokoknya ada lah ya. Tapi yang pasti adalah perhatiannya kita satu itu susu. Kalau makanan agak susah karena makanan itu kita butuh penjabarannya dulu. Nah, kalau susu kan udah pasti satu doang kan ya. Either itu susu bubuk atau susu cair ya, susu itu apa dibilangnya apa ya, pasteurize atau apa gitulah ya. Nah, itu udah lebih gampang ya, lebih gampang. Nah, kalau untuk makanan nanti kita lihat ya. Nah, satu yang Denko itu sebenarnya cukup murah loh kalau untuk bubuk ya. Nah, kemudian teman-teman juga coba mesti perhatikan ini cukup nggak untuk dijadikan program ya. Kalau nggak cukup, biasanya akan diimport ya. Nah, ini perhatikan juga import itu kan jadi apa ya, saingan yang kalau importnya berlebihan ya, ini jadi yang lokal itu nggak keserap, oke? Tetapi teman perhatikan deh, nanti pasti ada protes-protes atau apalah ya. Tapi yang pasti adalah untuk awal ini yang susu-susu lokal ini, teman perhatikan ini emitennya, ya ini emitennya. Kita mau perhatikan dari awal, oke? Untuk program namanya Prabowo Effect, gitu ya. Kalau konstruksi ini cuma berkelanjutan, tapi program barunya ini tolong diperhatikan. Ya jangan nanti udah jalan baru teriak-teriak. Karena kita tahu makan siang gratis plus susu itu waktu kampanye aja udah programnya udah kayak gitu. Ya, jadi ya udah orang-orang udah pasti mulai memperhatikan. Teman-teman juga udah pasti harusnya udah bisa melakukan research. Nah, tinggal kita tunggu program-program lainnya. Ya, program lainnya seperti apa? Saya juga nggak tahu. Tinggal didalamin aja. Tapi yang paling kita tahu itu adalah yaitu makan siang gratis itu. Oke, ya selain itu ya tentu hilirisasi pasti dia tetap jalan kan. Cuma hilirisasi kan udah ini berkelanjutan doang. Nah, jadi trennya itu ya kalau nggak ada sesuatu yang baru, ya udah berarti di situ-situ aja kan dia. Kemudian kalau masalah IKN itu juga udah berkelanjutan. Jadi cuma lanjutin doang. Jadi ya kalau nanti mungkin ada program apa IKN yang terus berlanjut ya berarti mungkin masih ada pergerakan untuk teknikalnya dari saham-saham konstruksi. Tetapi yang pasti akan jadi Prabowo efek itu adalah itu program makan siangnya. Ya, nah cuman makan siang ini makanya saya bilang makanan itu kita masih susah untuk memprediksi itu apa, ya. Tapi yang kita bisa lihat adalah susu. Oke, susu kan udah pasti. Jadi ini yang mau kita perhatikan. Oke, itu ya. Itu dulu. Ya, nanti kita lihat deh. Siapa tahu ada program yang lain enggak. Gitu. Ya, oke. Saya ke pertanyaan ya. Arna ya itu urusan keramik sih ya. Kalau lihat Arna satunya lagi adalah CAK ya, CAKK kan. Karena keramik kan belum masuk. Karena belum dipakai kok. Ya, belum dipakai. Saya nggak tahu nanti akan dipakai kapan. Ya, yang pasti mereka pasti akan masuk. Ya, pasti akan masuk yang keramik-keramik ini pasti akan masuk. Nggak mungkin lah apa gedungnya itu kan berlantai dicor begitu aja, dipelur udah selesai kan, nggak mungkin kan, pasti dikeramikin. Ya, nah itu cuma tinggal tunggu aja karena itu bagian dari finishing. Gede apa enggak? Nah, ini yang mesti kita cek aja di teknikalnya, misalnya kayak Arna atau Cak gitu ya. Ini Arna Mulia ya, satu lagi MILA ya. Tapi kalau lihat dari grupnya kelihatannya akan lebih banyak ke Mulia. Karena grupnya Mulia kan ada di IKN ya. Maksudnya konsorsiumnya yang masuk ke IKN itu ada satu namanya Mulia Group kan masuk tuh. Kemudian satu lagi adalah Cak. Ya, Cak si apa itu? Yang Avia apa Cak ya, pokoknya CAKK lah ya. Nah, kalau Arna masuk apa enggak? Ya, nah ini nggak tahu. Kalau dua perusahaan ini udah cukup, bisa jadi si Arna enggak. Tapi kalau lihat dari ini volumenya, kok kayaknya cukup ini ya. Cukup ini ya, cukup lumayan sih ya. Cuman Mulia ini ya, yang Mulia, ini kita ngomong Mulia dulu ya. Mulia ini yang kita nggak bisa dianalisa karena lihat aja teman-teman volumenya ya. Ya walaupun mungkin sentimennya cukup bagus, tetapi ya kayaknya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bijaksana untuk
ngambil si Mulia ya. Kita lebih baik ngambil si Chuck ya, Chuck. Cuman ya Chuck nih kalau teman-teman lihat teknikalnya ini kan masih turun banget ya. Ya, karena keramik itu bagian finishing. Ya, bagian finishing, tapi pemakaian untuk konstruksi yang paling gede itu adalah semen sama baja. Ya, semen sama besinya itu udah pasti paling besar. Kan? Ya, jadi ini bagian-bagian finishingnya doang gitu. Ya, ini lihat teknikalnya juga masih turun sih kalau untuk Chuck ya. Kemudian si Arnanya ya memang dia udah ngebest ya. Kalau Arna itu sering dianggap sebagai saham value investing ya. Jadi ya kita nggak bisa ngarapin dia besar-besar banget. Namanya value investing kan. Jadi lu butuh waktu yang lumayan. Ya kalau misalnya mau lihat gejolak-gejolak yang ada, ya dicak lah untuk keramik. Ya keramik yang lain kayak nggak terlalu banyak ya keramik di dalam emiten ISG ya. Yang saya tahu sekarang itu adalah Arna, Cak, sama Mulia. Ya itu bagian keramiknya. Gitu. Ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Oh iya, teman-teman sebelum saya lupa ya. Kita kan ada kelas ya di Maret ya di Maret. Jadi di program 1 bulan ini ingat ya 1 bulan. Terus early bird-nya itu sampai tanggal 20 Februari ini. Jadi sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berarti 4 hari lagi ya 4 hari lagi. Jadi teman bisa manfaatin untuk early bird-nya. Itu akan ada 8 kali pertemuan itu untuk kelasnya. Tetapi nanti ada plus 2 pertemuan itu khusus untuk price action. Karena kita gabungan. Jadi total itu ada 10 kali pertemuan selama 1 bulan itu. Jadi Sabtu Minggu pertama kita akan bicara mengenai technical, yaitu akan bicara mengenai price actions-nya. Ya, kemudian kemudian untuk yang Wyckoff cycle-nya itu kita akan bicara di 8 kali pertemuan ya sampai terakhir lah ya sampai ke money management, manajemen risiko ya. Nah, terus ada yang nanya, kenapa itu sampai 1 bulan programnya? Karena yang mau kita ubah itu adalah mindsetnya. Ya, mindsetnya. Walaupun ya merubah mindset itu bukan sesuatu yang mudah ya. Saya tahu ya. Tapi seenggaknya ya teman-teman tahu lah ya, logik di balik pergerakan harga. Ya, logik di balik pergerakan harga. Kenapa kita menggunakan Wyckoff Cycle? Kenapa? Karena kita butuh mau melihat adalah pengumpulan barang. Ya, di mana yang kita sebut sebagai set 1 itu. Pengumpulan barangnya di mana sih? Apakah setiap kali dia ngebest atau setiap kali dia sideways itu kita bisa bilang itu adalah pengumpulan barang? No. Ya, enggak. Ya, karena dia punya tahapan-tahapannya. Karena itulah makanya programnya itu sampai 1 bulanan. Ya, kemudian untuk bisa tahu itu pengumpulan barang apa enggak, itu kita bukan melulu mengeceknya di technical, tetapi ada bagian dari fundamentalnya kan. Ya, karena itulah kita butuh tahu seenggaknya kulitnya bagaimana cara kita membaca fundamentalnya. Ya, kemudian harus kita juga tahu bagaimana cara ngikutinnya. Ya, kalau ini pengumpulan barang berarti kan ada something kan, ada sesuatu yang terjadi dalam situ. Nah, terjadinya apa? Kemudian kita konfirmasi yang mana? Itu di rasio apa yang harus kita perhatikan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, kemudian ya pasti untuk dasarnya kalau apa bagaimana kita ngeliat volumenya, bagaimana kita lihat pergerakan harganya, technicalnya, price actionnya seperti apa ya kurang lebih di sinilah ya. Makanya programnya kurang lebih 1 bulan ya sampai akhir Maret. Pokoknya pas itu satu bulan di bulan Maret itu. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin punya teman juga yang mau ikut, silakan mungkin teman-teman bisa rekomendasiin ya manfaatkan ini sampai tanggal 20 Februari. Lumayan tuh 25% lebih ya itu potongan untuk early bird-nya. Oke. Oke, nah kalau untuk Sido kan gini. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat Sido kan, apa yang sedang terjadi pada Sido? Ya, Sido yang kita lihat itu adalah ini setelah ini kan fase A, berarti ini masuk ke fase B, nanti akan ada secondary test kan. Jadi nggak perlu buru-buru dulu lah. Ya, kecuali dia udah langsung tancap gas ya, tapi ini kelihatannya sih belum ya. Ini kan masih di daerah resisten kan. Dia udah mulai resisten ya, kita masih ngelihat EMA 200-nya juga masih turun terus kan. Ya, dan tunggu dia udah mulai mendatar kan. Ya, tapi ini adalah resistennya. Nih daerah 560 sampai 600 itu resistennya. Dan ini
ini jelas belum kelar ya, walaupun hari ini kayak volumenya udah lumayan tinggi ya, tapi kita tahu bahwa nanti masih akan ada tes sekali lagi. Kalaupun dia nggak ada tes, minimal dia setelah dia breakout dia masih akan ada reakumulasi. Ya, jadi kita tunggu aja daerah-daerah situ. Yang kita tunggu kemarin itu adalah springnya kan, ya. Nah ini ada spring nggak sidonya? Kalau dia nggak ada spring ya, berarti mungkin kalau dia langsung jalan, ini juga udah cepet banget momentum hari ini hampir 8% kan untuk hari ini kan 8%. Nah, apakah bisa ngebreak? Ya, atau dia udah kehabisan tenaga dulu di daerah sini, di daerah 575 ya, kalau sampai 600 juga masih ada resisten di situ. Jadi nggak buru-buru sih kita, ya nggak buru-buru. Jadi kalaupun nanti dia tembus sekalipun, ya berarti kan ini setelah AR, ini kan AR-nya kan, ini pergerakan AR-nya kan. Nah masih ada sebuah pergerakan yang kita sebut ya kalau di distribusikan namanya utat ya. Nah, itu ada sebuah pergerakan lagi kan untuk puncak selanjutnya kan buat ngetes ya. Ngetes AR-nya kemudian turun kembali. Ya, turun kembali. Nah, pada saat dia turun kembali itu kita udah mulai siap-siap cicil. Ya, ini yang mau kita lihat dari si Sido. Ingat ya, pada saat dia mulai turun kembali itu kita udah mulai siap-siap cicil. Ya, daerah-daerah berapa ini 500 ini di daerah Gopek. Ya, dan ingat ini masih di set 1 Sido. Ya, jadi jangan ngarap nanti udah dia turun ya, kemudian aku nggak naik-naik. Ya, aku nggak naik-naik ya karena dia memang belum di set 2. Ya, bayangan itu berapa lama ya? Ya masih turun, itu pun kalau nggak ada spring ya. Kalau nggak ada spring mungkin dia masih akan ngebest lagi sedikit, mungkin dari situ ada money spotnya. Ya, habis money spot, LPS masih ada SOS lagi gitu. Ya, jadi kalau kita udah tahu oh pergerakannya belum akan secepat itu, ya berarti lu udah siap dengan waktu lu. Ya sabar gitu loh, sabar-sabarnya gitu loh. Jangan udah tahu setupnya ya. Nah, gue udah masuk nih, tapi nggak naik-naik. Ya, kemudian dia spring. Wah, dia spring nih, ya. Nah, tapi dia nggak balik dengan cepat, tapi dia masih pelan-pelan dulu di bawah baru nanti balik. Lu harus siap dengan waktunya. Kalau misalnya kita udah lakukan cicilan ya, kan lu udah tahu tahapannya kan? Ya, tahapannya untuk sampai ke set 2 dia masih belum lewatin SOS. Ya, SOS-nya pun kita nggak tahu berapa lama lagi. Ya, tapi ya yang pasti SOS pasti lebih cepat daripada di daerah akumulasinya ya, udah pasti jauh lebih cepat. Tapi yang nggak bisa kita cegah itu adalah waktunya. Yang nggak bisa kita ukur itu adalah waktunya. Karena itulah makanya lu mau capai banker, lu harus kasih dia waktu. Ya, karena dia butuh waktu, maka uang yang lu pakai sebagai modal itu harus uang bebas. Ya, itu bagian dari manajemen risiko. Ya, karena itulah makanya lu nggak perlu buru-buru, nggak perlu harus nuntut terus kalau market tuh harus sesuai lu. Enggak, kita harus sesuai dengan market. Ya, ini salah satunya pergerakan si Wyckoff-nya. Tunggu aja begitu dia turun, itu udah saatnya kita lakukan cicilan. Karena fase B-nya kelihatannya akan kelar. Ya, nggak tahu nanti akan spring apa enggak. Ya, ini kan masih di fase B kan. Ya, di mana pengumpulan barangnya mulai terjadi. Ya, di dalam fase B ada namanya bullish activity. Ya, pergerakan bullishnya udah mulai. Ya, udah jelas, udah mulai. Ini lihat aja volumenya udah mulai naik. Ya, harga naik, volume naik kan, berarti kan pengumpulan barang sudah terjadi di sana. Ya, kemudian dia lewatin ini ada money spot kecil di situ. Ya, nah ini kita nggak tahu nanti turun dia bikin money spot dulu nggak atau langsung spring. Ya, langsung tancap ke bawah, spring kemudian naik gitu. Naik, nah ya, paling aman adalah tunggu di LPS. Ya LPS, kemudian LPS ya nanti habis itu daerah sini ya, berarti daerah atas ya, daerah 600 ya, itu akan ada SOS. Ya, ada SOS-nya, ya ada reakumulasinya, habis itu baru stage 2. Ya, nggak tahu nanti dia baliknya ke daerah 1000 lagi. Oke, teman-teman, itu yang mungkin bisa kita itu ya, kita bahas hari ini ya. Nanti kita coba lihat nanti di hari Senin, siapa tahu teman-teman juga dapat research yang lebih ini ya, lebih komprehensif mengenai makan siang ini, atau jangan-jangan ada yang mendapat bocoran gitu. Makan siang nanti dia mungkin akan pilih si ini gitu ya. Nah, itu teman-teman kasih tahu kita bahas di hari Senin ya. Oke?
Ya, oke. Saya pikir untuk hari ini sekian dulu teman-teman. Kita akan ketemu di minggu depan ya, di hari Senin mendatang. Happy weekend semua ya, selamat berlibur, selamat itu ya menghabiskan waktu buat keluarga ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan hari Senin. Oke, God bless semua, semoga bermanfaat.